Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4A MI Lukman Al-Hakim. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah ya. Oh iya, hari ini bersama Ustazah Iko kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Silakan disimak baik-baik ya. Pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau di awal dan di akhir suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah ide suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan gagasan pokok. Berikutnya adalah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Jadi, anak-anak harus membaca keseluruhan teks dengan cermat atau teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Diperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir pada setiap paragrafnya. Cara yang ketiga yaitu temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, di setiap paragraf kalian itu disuruh untuk mencari kalimat utamanya. Setelah ketemu kalimat utama, maka gagasan pokok itu ada di kalimat utamanya. Perhatikan contoh berikut. Pada teks bacaan yang berjudul batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu kalimat pertama. Kalimat selanjutnya, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Itu kalimat kedua. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Itu kalimat ketiga. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Itu kalimat keempat. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Itu kalimat kelima. Pada bacaan yang berjudul batik, terdapat satu paragraf. Di satu paragraf tersebut ternyata ada 5 kalimat. Nah, dalam satu paragraf tadi, ternyata kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan pada kalimat-kalimat yang lain di dalam paragraf tersebut merupakan kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi fungsinya sebagai penjelas dari kalimat utama. Dimulai dari kalimat kedua sampai kalimat kelima pada paragraf tersebut, yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Setelah kita dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka selanjutnya di dalam kalimat utama tersebut terdapat gagasan pokok. Tadi kalimat utamanya kan berbunyi, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, di kalimat utama tersebut ternyata ada gagasan pokoknya, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Jadi anak-anak, setelah kalian menentukan kalimat utama, maka kalian tentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokok tersebut terdapat di dalam kalimat utamanya. Jika kalimat utamanya itu panjang, maka kalian bisa meringkasnya menjadi sebuah gagasan pokok. Nah, setelah tadi Ustazah jelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan belajar perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Jadi,
intisari dari suatu paragraf itu kita sebut sebagai gagasan pokok. Gagasan pokok terletak di dalam kalimat utama. Sekarang coba anak-anak perhatikan teks bacaan yang berjudul Suku Palembang. Di dalam teks bacaan yang berjudul Suku Palembang terdapat gagasan pokok, yaitu suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Itu adalah gagasan pokok atau inti dari teks tersebut. Nah, gagasan pokok itu tadi terdapat di mana? Di kalimat utama. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, selanjutnya masih tetap di teks bacaan yang berjudul Suku Palembang. Tadi kita sudah mengetahui teks yang berjudul Suku Palembang mempunyai gagasan pokok, yaitu suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Nah, kemudian kalau itu sudah menjadi gagasan pokok, maka gagasan yang lain, maka kalimat yang lain itu merupakan gagasan pendukung, yaitu gagasan yang mendukung atau menjelaskan lebih rinci lagi gagasan utama. Gagasan pendukung tersebut ada pada kalimat bahasa Palembang dan seterusnya sampai di akhir, yaitu percakapan sehari-hari. Itu semua merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok. Dengan kata lain, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks itu disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran atau penjelasan dari gagasan pokok dan lebih banyak kalau gagasan pendukung biar lebih rinci. Selanjutnya, setelah kita mempelajari kalimat utama dan kalimat pendukung, gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kita akan mempelajari cara menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting dalam suatu teks. Jadi, fungsi dari peta pikiran itu untuk mempermudah kita dalam mengingat informasi penting dalam suatu teks. Kita tidak perlu membaca teks banyak sekali ketika kita akan mencari atau mengingat suatu informasi yang penting. Apabila kita sudah menyajikannya dalam bentuk peta pikiran, maka itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Dalam membuat peta pikiran, kita juga harus menentukan mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung dalam suatu teks. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita juga bisa menggunakannya dengan apa? Dengan membaca di dalam hati atau tanpa bersuara. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditentukan dengan cara membaca di dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi teks dari yang dibaca. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita sudah belajar tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat utama, kalimat pendukung, gagasan pokok dan gagasan pendukung, peta pikiran, dan membaca dalam hati. Nah, di kalimat utama itu terdapat gagasan pokok. Di kalimat pendukung terdapat gagasan pendukung. Selanjutnya, untuk tugas hari ini adalah silakan mencatat materi yang ada di dalam video, dicatat yang rapi di buku catatan tematik. Oke anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.